Bagaimana mungkin seorang pendeta yang dulu sangat anti Katolik, yang berkhotbah bahwa gereja Katolik itu sesat, justru berakhir sebagai salah satu pembela terbesar iman Katolik. Teman-teman, ini adalah kisah Scott Hahn, seorang teolog yang menemukan kebenaran dalam gereja yang ia lawan selama bertahun-tahun, menyatakan gereja Katolik itu sesat. Nah, salam teman-teman, selamat kembali berjumpa di channel Tonsilaus. Nah, dalam video ini kita akan membahas teman-teman perjalanan seorang iman yang luar biasa dari Scott Hahn, seorang pendeta Presbyterian yang akhirnya menjadi Katolik yang sejati. Pastikan teman-teman jangan lupa untuk dukung dengan like, subscribe, atau bagikan video ini dengan harapan semakin banyak orang yang diberkati. Nah teman-teman, bagian yang pertama adalah awal perjalanan pendeta anti-Katolik. Scott Hahn lahir dalam keluarga Kristen Protestan dan menjadi seorang pendeta Presbyterian. Ia adalah seorang apologet yang gigih menentang ajaran Katolik bertahun-tahun. Baginya Katolik penuh dengan kesesatan. Wow. Misalnya ajaran tentang Bunda Maria, Paus, dan terutama tentang Ekaristi adalah sesuatu yang ia anggap tidak alkitabiah, tidak sesuai kitab suci. Bahkan dalam satu khotbahnya ia berkata, "Saya tidak akan pernah menjadi Katolik. Saya lebih baik mati daripada menerima ajaran Roma." Teman-teman, namun Tuhan memiliki rencana lain. Bagian yang kedua, awal keraguan. Menemukan Alkitab yang Katolik atau menemukan kitab suci Katolik. Tentu sebagai seorang teolog, Scott Hahn selalu berpegang pada prinsip sola scriptura, hanya Alkitab. Tetapi ketika ia semakin mendalami Alkitab, ia mulai menemukan hal-hal yang sangat mengejutkan. Yang pertama, Ekaristi, yaitu dalam Yohanes bab 6, Yesus berbicara tentang dagingnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Dan tentu bukan secara simbolis seperti pemahaman mereka, tetapi secara harafiah. Yang kedua, otoritas gereja di dalam Matius bab 16 ayat 18. Yesus mendirikan gereja di atas Petrus. Yang ketiga, dia temukan keselamatan sebagai proses, tidak hanya iman saja, tetapi juga melalui kasih dan perbuatan. Semakin ia membaca teman-teman, semakin ia sadar bahwa ajaran Katolik itu sebenarnya memiliki dasar yang kuat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Bagian yang ketiga, momen kejutan, yaitu misa Katolik yang mengubah hidup Scott Hahn. Suatu hari Scott Hahn memutuskan untuk menghadiri misa Katolik. Bukan tujuannya untuk bergabung, tetapi untuk membuktikan bahwa Katolik itu salah. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat imam mengucapkan doa konsekrasi, tiba-tiba Scott Hahn merasa seperti berada di hadapan Allah. Ia sadar bahwa Ekaristi itu bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar tanda, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus.
Ia berkata, Scott Hahn berkata dalam kisahnya, "Di sanalah saya duduk di bangku gereja dengan air mata mengalir di wajah saya. Berkata dalam hati, ya Tuhan, aku percaya." Itu dikutip dalam kisah di dalam buku Scott Hahn. Bagian yang keempat yang kita bahas, keputusan besar Scott Hahn menjadi seorang Katolik. Setelah bergumul dengan banyak pertanyaan-pertanyaan, Scott Hahn akhirnya menyerah kepada kebenaran itu sendiri. Pada tahun 1986, ia resmi masuk ke dalam gereja Katolik, pulang kampung. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanannya. Istrinya Kimberly Hahn awalnya menolak juga iman Katolik dan mereka mengalami banyak pergumulan. Namun luar biasanya beberapa tahun kemudian istrinya yaitu Kimberly juga masuk ke dalam gereja Katolik setelah mengalami perjalanan iman yang serupa seperti suaminya. Bagian yang berikutnya, Scott Hahn menjadi apologet Katolik yang terkenal. Teman-teman sekalian, tentu kita pasti mendengar nama Scott Hahn. Adalah salah satu teolog Katolik yang paling berpengaruh di dunia. Ia telah menulis banyak buku seperti Rome Sweet Home dan The Lambs, kemudian The Supper, yang membantu umat Katolik atau membantu banyak orang memahami dan mencintai gereja Katolik melalui hasil karya buku-buku dari Scott Hahn ini. Nah, buat kita semua teman-teman, kisah Scott Hahn ini mengajarkan kita banyak hal, baik itu tentang kebenaran, bahwa akan selalu kita temukan ketika kita mencarinya dengan tulus, bukan dengan keegoisan. Mungkin kita lahir sebagai Katolik, tapi apakah kita juga benar-benar mengenal iman kita sendiri? Banyak yang iman KTP. Mari kita semakin mencintai dan mendalami ajaran gereja Katolik. Demikian untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati teman-teman. Amin.